Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siti Sundari dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, kelas P2K. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang trade-off teori dan pecking order teori. Trade-off teori. Teori ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963 oleh Modigliani dan Miller dalam sebuah artikel American Economic Review 53 yang berjudul Corporate Income Taxes on the Cost of Capital, a Correction. Teori ini menyatakan bahwa suatu perusahaan memiliki tingkat hutang yang optimal dan berusaha untuk menyesuaikan tingkat hutang aktualnya ke arah titik optimal. Ketika perusahaan tersebut berada pada tingkat hutang yang terlalu tinggi atau over-levered, ataupun terlalu rendah atau under-levered, pada kondisi yang stabil, perusahaan akan menyesuaikan tingkat hutangnya kepada tingkat rata-rata hutangnya dalam jangka panjang. Ada hal-hal yang membuat perusahaan tidak bisa menggunakan hutang sebanyak-banyaknya. Suatu hal yang terpenting adalah dengan semakin tingginya hutang, akan semakin tinggi kemungkinan kebangkrutan. Biaya tersebut terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama, biaya langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar biaya administrasi atau biaya lainnya dan sejenisnya. Yang kedua, biaya tidak langsung, yaitu biaya yang terjadi karena dalam kondisi kebangkrutan, perusahaan lain atau pihak lain tidak mau berhubungan dengan perusahaan secara normal. Misalnya, supplier tidak akan mau memasok barang karena mengkhawatirkan kemungkinan perusahaan tidak membayar. Selain itu, biaya lain dari peningkatan hutang adalah meningkatnya biaya keagenan antara pemegang hutang dengan pemegang saham akan meningkat. Karena potensi kerugian yang dialami oleh pemegang hutang akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. Pengawasan bisa dilakukan dalam bentuk biaya-biaya monitoring dan bisa dalam bentuk kenaikan tingkat suku bunga. Di sisi lain, tingkat hutang yang terlalu tinggi menyebabkan perusahaan memiliki resiko gagal bayar yang lebih tinggi. Tingkat hutang yang optimal adalah ketika keuntungan dari hutang sebanding dengan biaya yang ditimbulkan. Pembahasan kedua tentang pecking order teori. Pecking order teori pertama kali dikemukakan oleh Donaldson pada tahun 1961 dan dimodifikasi oleh Stuart C. Myers dan Nicholas Majalov pada tahun 1984. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan lebih menyukai pendanaan dana internal daripada eksternal dalam membiayai pembangunan usahanya, sehingga urutan atau hierarki pendanaan berdasarkan teori pecking order adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendanaan internal yang berasal dari laba ditahan. Yang kedua, penggunaan utang dengan menerbitkan obligasi. Dan ketiga, penerbitan saham. Teori ini beranggapan bahwa perusahaan yang menguntungkan atau profitable lebih sering menggunakan hutang. Pendanaan internal memiliki keuntungan, yaitu tidak memerlukan biaya penerbitan dan tidak perlu memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan, seperti kesempatan investasi yang potensial dan keuntungan yang diharapkan bila kesempatan investasi tersebut diambil. Prioritas pendanaan ini dibentuk berdasarkan pendanaan mana yang paling murah. Ada 4 alasan yang mendasari mengapa pecking order teori mengutamakan hutang daripada ekuitas apabila pendanaan eksternal dibutuhkan. Yang pertama, investor menderita kerugian karena adanya asimetri informasi. Dengan adanya asimetri informasi, emisi saham baru diinterpretasikan oleh pasar sebagai berita buruk karena manajer hanya tertarik melakukan emisi saham baru jika saham perusahaan overpriced. Yang kedua, emisi utang dan emisi saham sama-sama membutuhkan biaya transaksi bagi perusahaan. Akan tetapi, biaya transaksi emisi hutang lebih rendah daripada biaya transaksi emisi saham. Yang ketiga, perusahaan mendapatkan manfaat pajak dengan mengeluarkan hutang. Manfaat ini diperoleh oleh perusahaan karena biaya bunga dapat dibebankan sebagai biaya dalam perhitungan pajak, sehingga pajak yang harus dibayar akan berkurang. Keempat,
Dengan menggunakan hutang, perusahaan akan lebih dikontrol oleh lembaga yang ikut mengawasi keadaan finansial perusahaan. Dengan demikian, manajemen akan lebih berhati-hati dalam menggunakan hutangnya. Demikian pembahasan tentang trade-off teori dan pecking order teori. Semoga bermanfaat dan dapat memberi pengetahuan untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.